Sobat Main nyapa dengan pantun. Pastinya sehat semua ya. Kenalin, namaku Maura Planya Fareta, biasa dipanggil dengan Maura, dan kesibukanku. Hai Sobat Mindful Talk. Seneng banget hari ini ketemu lagi sama aku Erinda, dan aku akan nyapa dengan pantun. Kalau pantun jangan lupa jawabnya pakai apa? Cakep gitu ya. Nanti bantu tulis di kolom komentar ya, cakep untuk pantun aku gitu kan. Beli jarum pentul di toko Pak Sabar. Cakep. Halo Sobat Mindful, apa kabar? Pastinya sehat semua ya. Semoga dalam menjalani hari-hari kita itu selalu bersemangat. Dan pastinya hari ini Sobat Mindful, aku nggak sendiri karena aku ditemani sama salah satu gadis cantik di sebelahku yang sudah siap untuk ngobrol dan berbincang bareng kita hari ini di Mindful Talk. Halo, kita kenalan dulu. Ini dia Maura Pelangi. Halo semuanya, kenalin, namaku Maura Planya Fareta, biasa dipanggil dengan Maura, dan kesibukanku saat ini adalah kuliah semester 1 di Universitas Widya Mandala Surabaya, dan jurusanku adalah psikologi. Oke, Maura, salah satu mahasiswi psikologi ya, yang concernnya adalah nanti dia pengen untuk membahas lebih dalam terkait dengan psikologi klinis yang dia pilih gitu kan. Nah, Maura, ini panggilannya Maura apa Pelangi nih? Maura aja ya, oke. Nah, Maura, kalau misalkan tadi kan Maura dari mahasiswa psikologi ya, Benar. Pas banget dengan pembahasan Mindful Talk kali ini kita akan membahas yang namanya mental health. Wah, menarik kan Sobat Mindful gitu ya. Maura dan juga Sobat Mindful, kalau kita ngomongin mental health nih ya, dilansir dari salah satu laman akun pemerintah begitu ya, ada dari rsj.acehpemprov.go.id bahwasanya mereka sudah melakukan survei dan ditemukan data bahwasannya kalau misalkan gangguan cemas itu merupakan gangguan kesehatan mental yang paling besar dialami oleh remaja yang ada di Indonesia. Dan gak main-main ya, Maura dan juga Sobat Mindful, ini ditemukan ada 26,7% remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental itu sendiri, rasa cemas yang berlebihan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang mental health bersama dengan Maura pastinya ya. Nah Maura, kalau menurut Maura sendiri ya, dari seorang mahasiswi psikologi yang memang concern ya, salah satunya pasti tentang mental health ini. Benar. Menurut Maura tuh, dari kacamata Maura yang selama ini sudah Maura pelajari, mental health itu sebetulnya apa sih Maura, dan seberapa besar pengaruhnya khususnya untuk kita para remaja Gen Z di Indonesia? Jadi teman-teman, kalau menurutku mental health itu adalah kesejahteraan emosional maupun psikologis yang sangat berdampak pada perilaku kita, lalu cara interaksi kita dengan orang lain, cara kita membuat keputusan, itu sangat berpengaruh terhadap kita. Dan itu sangat berdampak besar terhadap diri kita dan hidup kita. Karena kan apapun keputusan kita dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain itu tentunya sangat sangat berpengaruh ya, dan itu juga berpengaruh terhadap pandangan orang lain terhadap kita gitu ya. Oke, jadi itu ya Sobat Mindful, apa itu pengertian awal dulu mental health menurut Maura sebagai salah satu mahasiswi psikologi yang concern dengan bidang atau bahasan ini. Nah Maura, kalau tadi kan surveinya itu yang kita dapat, ini kan mengarahnya pada remaja gitu kan, apalagi kita semua nanti ini kan menjadi aset bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, sedangkan setiap hari nih pasti kita dihadapkan dengan berbagai, aku bilangnya bukan masalah Maura ya, tapi adalah berbagai dinamika kehidupan gitu ya, termasuk salah satunya adalah ekspektasi atau tekanan dari orang lain. Kalau menurut Maura sendiri, bijaknya tuh kita sebagai remaja tuh seperti apa sih kalau terlalu banyak menerima ekspektasi atau karena terlalu banyak tuntutan dari A, B, C, termasuk orang-orang terdekat kita sendiri? Jadi memang tekanan atau ekspektasi itu sangat berpengaruh ya, dan itu
juga bukan dari orang lain saja, tapi dari kita sendiri juga biasanya. Dan sebenarnya boleh berekspektasi karena ekspektasi itu menurutku perlu ya. Oh gitu. Catat ya Sobat Mindful ya, ekspektasi itu perlu. Tapi jangan berlebihan dan jangan melebihi dari kapasitas kemampuan kita gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi nggak boleh kalau kita harus sempurna atau apa gitu, karena ya nggak bisa, karena mana ada sih manusia yang sempurna ya kan, nggak ada orang gitu ya kan? sempurna cuma punya Tuhan ya. Jadi teman-teman nggak boleh terlalu menekan dirinya sendiri gitu, nanti jadinya malah toksik. Jadinya toksik dan beban untuk kita sendiri ya. Itu ya Sobat Mindful ya, berekspektasi boleh, tapi tetap harus kita tuh self awareness gitu ya, berdasarkan apa potensi yang kita punya. Nah, kalau kita ngomongin tadi toxic nih, ini banyak juga ya Maura ya, kita dengar itu dari media sosial ya, baik dari Twitter, dari Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ini nih tips untuk menghindari orang-orang yang toxic dan lain sebagainya. Secara tidak langsung media sosial ini kan juga berperan ya untuk mempengaruhi kesehatan mental kita, karena dikit-dikit lihat medsos, aduh kok dia begini ya, oh apa jangan-jangan aku begitu ya. Nah, menurut Maura sendiri, seberapa besar sih pengaruh media sosial itu sendiri untuk kesehatan mental kita sebagai remaja atau Gen Z? Jadi memang salah satu hal yang sangat berdampak besar ke kehidupan kita itu salah satunya adalah media sosial. Yang biasanya kita main, yang biasanya kita interaksi sama orang lewat media sosial itu. Dan media sosial itu sebenarnya awalnya emang buat senang-senang aja ya kan Kak? Betul, untuk fun ya. Cuman kok makin kesini makin toxic gitu, dan itu sangat mempengaruhi mental health kita. Dan di media sosial ini banyak hal-hal yang biasanya tuh nggak masuk akal gitu, dan itu membuat kita menekan diri kita sendiri bahwa kita itu harus sempurna, kita harus seperti orang lain, padahal kan setiap orang itu memiliki keunikannya sendiri, memiliki kelebihannya sendiri. Jadi kalau misal di media sosial ada yang berhasil ini itu, atau dia punya kelebihan apa itu, dan kalian juga jangan merasa aku ternyata sekurang ini ya, aku nggak bisa kayak mereka gitu. Jangan gitu guys, kalian kan juga mungkin juga belum sepenuhnya mengenali dirinya sendiri. Jadi alangkah baiknya juga lebih baik mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan aku yakin deh, kalian itu punya banyak kelebihan, tetapi kalian tidak sadar karena kalian sudah terpengaruh dengan media sosial gitu. Kalian merasa kalian itu tidak merasa berharga, kalian tidak baik, dan kalian tidak mempunyai kelebihan gitu kan. Oke gitu ya akhirnya Maura ya. Memang kalau misalkan sekali lagi kita harus bijak dalam bermedia sosial ya, karena terkadang juga kalau misalkan kita lihat pencapaian orang, mungkin ada pribadi yang merasa semakin termotivasi, oh ternyata dia bisa. Oke, aku harus mulai karena aku juga yakin aku pasti bisa seperti dia. Tapi ada juga teman-teman di sekitar kita yang bahkan semakin kita melihat pencapaian baik dari orang lain, itu ternyata akan membuat kita semakin kecil gitu ya. Oh kok dia bisa, tapi ternyata aku kok segini-gini aja lah. Ya udahlah ya, mengalir aja, yang namanya hidupku gini ya udah terima aja. Nah kalau Sobat Mindful di luar sana, tipe-tipe yang semakin melihat keberhasilan orang lain, semakin termotivasi atau semakin merasa dirinya kecil. Coba nanti kita bisa sharing ya Maura ya. Nah terus itu kalau pengaruh media sosial, ada lagi nih Maura, dari lingkungan sekitar kita atau dari teman-teman sekitar kita juga ya. Kadang ada tuh orang yang bertanya, Kak Erinda, kenapa ya dia kok setiap lomba itu selalu menang, sedangkan aku sudah berusaha, sudah mati-matian belajar, tapi kok ternyata hasilnya juga aku segini-gini aja gitu. Nah bahkan itu bisa menjadi sesuatu hal yang memicu akhirnya kita bisa stres sendiri Maura ya. Akhirnya mental health kita belum terjaga karena pengaruh teman ataupun orang lain di sekitar kita. Kalau dari Maura sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, jadi teman dan lingkungan itu menurutku adalah juga salah satu hal yang berdampak besar ya terhadap mental health, karena kan setiap harinya kita ketemu, kita interaksi sama mereka, dan kita juga berada di lingkungan itu terus kan. Dan
jika kita tidak bisa membatasi diri, kita tidak bisa menjaga mental health kita sendiri, itu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita, karena kan kita tidak bisa mengatur ya apa yang orang lain akan katakan, apa yang mereka akan perbuat gitu terhadap kita, ataupun mereka misalnya ngelakuin apa gitu. Biasanya kita akan terpengaruh gitu. Karena kita juga belum punya prinsip, ataupun kalian juga belum membatasi diri gitu. Dan jika kalian ada di lingkungan yang toksik, ya aku sih sarannya buat kalian ya, mending kalian pelan-pelan gitu mencari lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih baik, karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap diri kalian. Jika meskipun kalian misalnya awalnya sehat-sehat aja nih, nggak ada masalah apa-apa, tetapi lingkungan kalian itu semuanya toksik dan tidak sehat gitu, itu juga akan berpengaruh loh guys ke kalian. Sangat berpengaruh, jadi jangan sepelekan itu. Jadi saranku sih pintar-pintar memilih teman, memilih lingkungan, komunitas atau apapun itu yang untuk yang untuk kebaikan kalian sendiri. Nah ini satu kata lagi, kata kuncinya adalah toksik. Tapi gini Maura, kalau misalkan kita berada pada lingkungan yang toksik, atau kita ternyata menyadari bahwa oh kok aku temenan sama dia kok jatuhnya kayak toksik ya. Nah pertanyaannya adalah Maura, kalau kita menghadapi hal yang demikian, maka yang harus kita lakukan adalah kita menarik diri, atau alangkah lebih bijaknya itu kita memberi saran dulu, memberi masukan, atau istilahnya kita ngasih tahu dia lah supaya dia tuh nggak toksik. Kalau saran dari Maura yang mana? Kita langsung menarik diri, atau ya kita seenggaknya harus ngasih tahu dulu lah sebagai seorang teman gitu? Nah, kalau menurutku pribadi itu alangkah baiknya mending kita ngasih tahu dulu ke mereka, karena kan gimana pun kita tuh temannya mereka, dan mereka itu harus ada seseorang yang mengarahkan, seseorang yang memberitahu mereka gitu bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri gitu. Dan jika mereka memang tidak mau berubah, mereka tidak ada usaha apa-apa, dan mereka tetap seperti itu, yang mending kalian menarik diri aja, karena kesehatan mental kalian, kebahagiaan kalian itu adalah yang prioritas, yang nomor satu gitu. Jadi kalian juga jangan lebih memprioritaskan kepentingan orang lain, membahagiakan orang lain, padahal dirinya sendiri belum bahagia. Dan kalian melakukan apapun itu ya harus untuk diri sendiri gitu, jangan untuk kebahagiaan orang lain. Jangan kalian nggak enakan gitu kan. Biasanya anak-anak zaman sekarang kan nggak enakan, aku nggak bener Maura. Jadi generasi yang nggak enakan ya, generasi yang sulit untuk bilang aku nggak bisa bantu, nolong dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak apa-apa sih nggak enak, tapi jangan berlebihan gitu, karena nggak enak itu sebenarnya juga perlu ya kan. Kita nggak boleh egois ya. Betul. Jadi tetap prioritas ini ya, prioritas kebahagiaan diri kita terlebih dahulu. Sepakat sih, karena terkadang kita juga nggak bisa terlalu untuk menggantungkan kebahagiaan kita buat orang lain ya Maura ya. Kalau kita bahagia ya itu tanggung jawab diri kita sendiri gitu kan. Nah itu kalau kita move on dulu nih dari bahasan toksik, lingkungan sekitar dan lain-lain. Ada lagi Maura, ini biasanya bahkan dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita, dan bahkan kita sudah lebih lama untuk akhirnya tinggal dan bersama orang-orang ini, yaitu dari orang tua ataupun keluarga. Bagaimana sih? Karena fenomenanya ya Maura ya, pasti banyak sekali generasi muda, atau tidak terlepas aku ataupun Maura juga pasti harus menghadapi ekspektasi-ekspektasi yang kemudian disampaikan oleh orang tua atau keluarga kita. Iya benar. Jadi kalau menurutku ya, orang tua itu sangat wajar dan sangat normal untuk memiliki ekspektasi. Karena kan pasti setiap orang tua ingin anaknya itu baik, anaknya sukses gitu kan. Sepakat. Intinya ingin yang terbaik untuk anaknya gitu. Tidak ingin masa depan anaknya itu buruk gitu. Dan tapi ekspektasi itu tidak boleh berlebihan gitu. Dan kita juga orang tua ya, lebih tepatnya orang tua juga harus lebih mengenali gitu
kemampuan anaknya itu di mana, atau kapasitas kemampuan anaknya itu sampai seberapa gitu. Jadi tidak boleh melebihi itu gitu, karena jika itu sampai melebihi maka anak-anak itu akan tertekan dan malah cemas, dan mereka malah tidak bisa bahagia, dan semua yang mereka lakukan itu hanya untuk orang tuanya saja, padahal kan mereka sendiri juga punya kehidupan gitu, dan mereka juga punya hak untuk bahagia gitu. Jadi balik lagi ya, nanti kalau kita terlalu banyak untuk menuruti ekspektasi orang lain, akhirnya ya kembali lagi ya, mental health kita yang akan jadi perbincangan, yang akan jadi topik pembahasan begitu ya untuk diri kita masing-masing. Kalau dari Maura sendiri nih, katakanlah beberapa tahun yang akan datang, atau bisa dibilang 10 tahun dari sekarang deh ya, 10 tahun ke depan nih seorang Maura, kalau misalkan sudah jadi orang tua ya, sudah bisa mendidik anaknya Maura gitu kan, Maura kira-kira akan pilih yang mana? Pilihan pertamanya adalah Maura akan membiarkan anak Maura untuk tumbuh dan bebas memilih apapun yang dia suka, asalkan positif. Atau pilihan yang kedua, Maura dari awal akan justru berusaha untuk menyiapkan dia, untuk mengarahkan dia, membentuk dia untuk menjadi seseorang yang akhirnya Maura inginkan. Sebenarnya mungkin awal-awal aku akan membentuk ya, tapi bukan membentuk seperti yang aku mau, tetapi membentuk karakternya dia gitu, supaya dia kuat, supaya dia baik, supaya dia sopan dan lain-lain. Itu yang aku bentuk. Tetapi untuk urusan passion atau apapun itu terserah dia. Karena kan dia juga punya kehidupan sendiri, dia punya kemampuan yang berbeda dengan aku, dan dia juga memiliki bakat yang beda dengan orang tuanya ya, pasti. Ya mungkin ada yang sama, tetapi kan biasanya tidak benar-benar sama, tidak ya 100% fotokopian tok cipok ya, gitu ya. Jadi itu haknya dia lah, asalkan dia bahagia, dan apapun keputusannya dia akan aku dukung selama itu membuat dia senang, membuat dia nyaman, dan itu tidak berdampak buruk terhadap kehidupannya dia, tapi juga tetap aku arahkan gitu. Jadi itu ya, kalau seorang Maura akhirnya sudah open minded gitu ya, untuk nanti dia udah kepikiran ya Sobat Mindful, 10 tahun ke depan ya kira-kira dia akan menjadi orang tua yang demikian gitu ya. Kalau kita boleh tanya dulu nih, kita balikin dulu pertanyaannya, kalau seorang Maura yang saat ini hadir ketemu sama Sobat Mindful di luaran sana, ini adalah seorang Maura yang bebas dari awal, oleh orang tuanya diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, atau justru hari ini Maura hadir adalah merupakan versi Maura yang memang dibentuk oleh orang tuanya. Versi yang mana nih kalau dari Maura dan orang tua? Jadi kalau aku sendiri dari kecil memang dibebaskan sih Kak, untuk memilihkan apapun itu. Selama aku bahagia dan keputusanku itu tidak berdampak buruk terhadap kehidupanku. Jadi ya tetap diarahkan, tetap diawasi gitu. Tapi untuk apapun yang aku mau, passionku atau apapun itu selalu dibebaskan oleh orang tuaku. Jadi aku juga punya hak untuk memilih A atau B ataupun apapun itu. Jadi orang tuaku tidak pernah berusaha membentuk aku menjadi apa yang mereka mau gitu. Misal aku jadi dokter atau apapun itu, enggak. Jadi memang aku dari kecil sudah dibebaskan gitu. Oh gitu ya. Jadi ternyata kalau kenapa tadi Maura bisa visioner untuk menjawab, aku akan membebaskan anakku Kak Erinda, karena memang Maura yang saat ini hadir sama kita adalah ya orang tua Maura juga membentuk yang sedemikian gitu ya untuk Maura. Akhirnya ya karena menurut Maura itu positif, akhirnya Maura menerapkan hal yang sama seperti yang orang tua Maura sudah lakukan, sudah pilihkan untuk Maura begitu ya, membebaskan Maura memilih apapun yang Maura suka, asalkan tadi batasannya adalah positif dan tidak merugikan orang lain gitu Mauranya. Nah Maura, yang menarik lagi adalah kalau kita buka medsos gitu ya, pasti istilah selain kata toksik dan lain sebagainya, ada salah satu istilah menarik yaitu stres ya. Dikit-dikit, aduh aku stres nih, butuh healing, aduh aku stres nih, butuh jalan-jalan, butuh shopping dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya
kita nggak boleh atau kita nggak bisa untuk judgmental diri kita ya, atau self diagnose gitu ya, aku stres dan lain sebagainya. Padahal stres itu harusnya sesuatu hal yang didiagnose oleh mereka-mereka yang berkepentingan ya, kayak contohnya bisa dokter, psikiater ataupun psikolog gitu ya. Kalau dari Maura sendiri menanggapi fenomena dikit-dikit stres, dikit-dikit muncul istilah aduh mental healthku udah keganggu nih, aduh kena mental dan lain sebagainya. Menurut Maura gimana sih? Jadi sebenarnya Kak Erinda, memang Gen Z atau anak-anak zaman sekarang ini memang sedikit agak berbeda ya dengan generasi sebelumnya. Apa tuh bedanya? Jadi kan Gen Z ini memang lebih apa ya, terhadap kesehatan mental itu, jadi kayak Kak Erinda bilang tadi, kayak dikit-dikit stres atau dikit-dikit mau healing gitu kan. Sebenarnya itu wajar kok teman-teman, karena kan memang sebenarnya kalau untuk stresnya sendiri memang pasti setiap orang itu bisa mengalami dan bisa merasakan gitu, oh aku lagi stres, oh aku lagi banyak pikiran gitu. Dan tapi itu berbeda dengan gangguan mental gitu. Oh gitu ya. Iya, Jadi benar. stres sama Gangguan aduh aku mental kena itu mental beda. tuh Iya. beda ya. Ini kita Beda, dengerin nih. beda. Bedanya di mana Maura? Jadi kalau stres itu teman-teman, stres itu adalah cuma kecemasan sesaat gitu. Misalnya kalau kita mau ujian, kita mau presentasi, kita mau lomba, itu kan pasti kita udah stres duluan ya. Jadi itu sesuatu yang wajar ya kalau itu ya, itu sangat wajar dan gitu. alamiah dirasakan sama banyak Benar, orang gitu. benar. Oke. Cuman kalau gangguan mental itu biasanya orang-orang juga nggak banyak yang tahu dan nggak banyak yang sadar gitu. Oh, aku lagi mengalami gangguan mental gitu. Nggak seperti itu. Jadi biasanya gangguan mental itu adalah ya sebenarnya juga stres, juga kecemasan, tetapi itu yang berlebihan dan secara terus-menerus. Dan biasanya Kak, gangguan mental ini mereka sendiri juga tidak tahu gitu penyebabnya itu apa gitu, dan alasannya tuh tidak jelas. Dan kalian juga tidak boleh langsung self-diagnose gitu ya. Kalian bisa ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dan kalian juga jangan merasa kalau kalian ke psikolog ataupun ke psikiater itu kalian adalah orang yang sakit gitu ya. Biasanya kan banyak yang malu Kak, aku nggak mau ke psikolog nanti aku dianggap sakit gitu kan, padahal ya enggak teman-teman, itu wajar-wajar aja gitu. Dan justru malah kalau kita datang ke yang memang sudah ahlinya, yang memang sudah profesinya, ya bisa jadi kita akan jauh lebih tenang gitu ya setelah kan kita dibantu gitu. Betul, sepakat itu ya. Jadi jangan mengira sesuatu hal yang negatif untuk datang ke psikolog, psikiater. Justru profesi-profesi mereka itu hadir untuk kemudian membuat kita jauh lebih tenang dan mengatasi semua permasalahan kita gitu kan. Nah, Maura, sekarang kalau misalkan kita membahas tentang yang namanya remaja, tadi kan kita bahas remaja yang insecure, overthinking dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya hal apa sih yang membuat kita sebagai seorang remaja itu merasa kita ini ada, kita ini didukung loh ternyata. Nah, kesadaran seperti apa sih Maura yang harusnya bisa diberikan oleh lingkungan atau orang-orang sekitar supaya remaja itu merasa mereka mendapatkan dukungan yang penuh? Jadi memang usia-usia remaja itu menurutku usia-usia yang kita itu menjadi lebih sensitif gitu. Betul. Ya kan? Karena kita kan masih itu kan peralihan dari anak-anak menjadi dewasa gitu kan. Katakannya kan remaja, jadi kita agak sensitif atau kita lagi mencari jati diri kita gitu kan. Nah, dan untuk orang-orang sekitar itu sebaiknya mereka ya harus memberikan dukungan dengan cara mungkin mengarahkan ke bidang yang mereka sukai, ataupun mereka harus selalu mendukung gimana pun caranya agar mereka itu tidak down, si remaja ini tidak down, karena kan banyak tekanan-tekanan dari luar maupun dari dirinya sendiri ya. Dan orang-orang sekitar seharusnya juga memberikan kata-kata gitu, mungkin pujian, jangan malah membuat mereka down gitu ya kan, karena remaja itu adalah orang yang sangat sensitif menurut aku. Jadi
karena kita masih labil gitu ya. Iya, Jadi bener. harap maklum gitu ya, supaya kita tuh seenggaknya dapat positive affirmation dari orang-orang bener. sekitar kita untuk membuat kita ini lebih percaya diri gitu, Iya, Maura ya, iya, bahwasanya betul. oh aku remaja ternyata aku bisa punya dampak, aku berharga gitu kan. Iya. Nah, Maura, terus kalau kita tadi kan bahas kesehatan mental ya istilahnya ya, ada hubungannya nggak sih sebetulnya kesehatan fisik kita dengan kesehatan mental? Tentunya ada ya guys. Kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat berhubungan. Karena jika kesehatan mental kita terganggu, kita stres, kita cemas, maka itu akan sangat mempengaruhi fisik gitu. Mungkin kita juga bisa langsung sakit, kita drop, kita bisa langsung demam. Itu ada loh orang-orang kayak gitu. Dan termasuk aku juga orang yang seperti itu gitu. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik kita. Jadi jagalah baik-baik kesehatan mental maupun fisik karena dua-duanya itu penting gitu. Jadi kan orang-orang biasanya kebanyakan ini cuma menjaga fisiknya mereka kan, tapi tidak terlalu peduli dengan mental ya. Padahal mental itu tidak kalah penting dengan fisik gitu, karena mental itu sangat berpengaruh juga kepada fisik kita sendiri. Sepakat gitu ya, Maura, karena terkadang justru memang kebanyakan orang-orang yang fisiknya itu segar, bugar, rajin olahraga, malah justru mereka rajin olahraga itu bukan karena menjaga badannya supaya tetap sehat, tapi karena pengalihan isu ya istilahnya ya, karena lagi cemas yang berlebihan akhirnya dilampiaskan dengan aktivitas atau kegiatan lain gitu. Jadi jangan ini ya Sobat Mindful ya, jangan remehin cuman mementingkan kesehatan fisik kita aja, tapi kesehatan mental kita juga sesuatu hal yang perlu dijaga dan diperhatikan. Nah, Maura, ada tips nggak sih untuk Sobat Mindful di luaran sana? Sebetulnya itu cara untuk membangun self-confidence bagi remaja atau teman-teman seusia Maura di luaran sana itu kayak gimana sih gitu loh, untuk menemukan yang namanya motivasi untuk membuat kita supaya lebih percaya diri lagi. Jadi caranya itu sebenarnya bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan, bukan dari keluarga ataupun dari manapun itu, tapi dari kita sendiri gitu. Karena kan yang paling berdampak besar itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menerima, bagaimana cara kita merespon sesuatu yang sudah dilakukan orang lain atau apapun itu gitu kan, itu dari diri kita sendiri. Dan untuk mengatasi itu, untuk mengatasi kesehatan mental, untuk menjaga kesehatan mental, kita itu perlu untuk menemukan hobi-hobi kita itu apa, lalu melakukan hal yang kita sukai, tentunya yang baik-baik ya, dan melakukan hal yang positif, pokoknya hal-hal yang positif lah, karena itu juga sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Karena kalau misal kita melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, itu akan membuat diri kita lebih lebih nyaman, lebih enak, dan kita biasanya juga stresnya tuh turun gitu. Kalau aku pribadi tuh gitu Kak, kalau misal lagi stres atau apa gitu, aku pasti langsung melakukan hal yang aku sukai gitu. Apa yang Maura suka? Kayak misalnya menyanyi gitu. Stress release-nya Maura menyanyi gitu ya. Kalau aku stress release-nya makan. Aku kadang juga makan Kak. Oh kayak gitu ya, kayak ini basic banget untuk kita ya. Apalagi para cewek-cewek tuh biasanya langsung makan kan kalau stres itu. Oke, jadi gitu ya, untuk bagaimana menumbuhkan motivasi supaya kita lebih percaya diri sekaligus untuk menjaga kesehatan mental kita, yang paling utama kembali lagi adalah kita harus memprioritaskan kebahagiaan diri kita dulu gitu kan. Nah Maura, terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini gitu ya, kalau menurut Maura sendiri bagaimana menanggapi standar kecantikan ataupun standar keberhasilan yang bisa dibilang ya cukup tinggi loh ya diberikan oleh orang-orang di luaran sana atau lingkungan sekitar kita. Cantik itu harus A, B, C, kemudian kalau bisa dikatakan berprestasi atau berhasil itu kalau kamu sudah dapetin A, B, C gitu. Dari Maura sendiri seperti apa? Jadi memang standar-standar di luar sana ini makin kesini makin tinggi ya, dan kadang itu makin tidak masuk akal gitu, dan itu menuntut kita untuk harus sempurna, padahal kan ya tidak boleh seperti itu. Dan solusinya adalah
ya kembali lagi ya, kita tidak bisa mengatur orang lain untuk berbicara seperti apa, membuat standar seperti apa, tetapi kita bisa mengatur diri kita sendiri, kita bisa membuat batasan, kita bisa mengatur terhadap respon kita terhadap semua itu. Ya caranya adalah kita harus mengenali diri sendiri gitu. Kita harus mengenali apa sih kelebihanku, keunikanku atau kekuranganku gitu. Itu harus tahu semua. Jadi kalian nggak boleh sampai mikir kalian itu tidak berharga, kalian tidak punya kelebihan, kalian merasa kurang, itu enggak. Karena sebenarnya semua orang itu sama, tetapi memang kebanyakan orang itu tidak mengenali dirinya sendiri, sehingga mereka juga tidak tahu tuh kelebihannya itu apa. Dan terus kalau melihat orang lain yang menunjukkan kelebihannya, itu langsung mereka down, karena mereka merasa tidak punya kelebihan, padahal mereka juga sama lebihnya sama mereka, cuman kan memang kelebihannya orang-orang itu di bidang yang berbeda-beda gitu. Oke, sepakat banget nih ya. Jadi Sobat Mindful, kembali kalau misalkan bagaimana cara kita menyeimbangkan mental health kita itu adalah pertama itu kita memang benar-benar harus memperhatikan diri kita sendiri dulu, begitu kan ya. Nah, Maura, boleh dong dikasih closing statement, boleh tips, boleh saran untuk Sobat Mindful di luar sana supaya kita lebih aware untuk menjaga, untuk peduli tentang diri kita sendiri, terutama dari segi mental health atau kesehatan mental. Silahkan Maura. Kalau dari aku singkat aja sih, aku mau bilang kalau kalian itu dicintain, kalian tuh disayangin, kalian tuh berharga gitu. Dan kalian itu cukup gitu loh menjadi diri kalian sendiri, dan jangan sampai kalian menjadikan diri sendiri tuh apa ya, menjadikan orang lain itu sebagai standar gitu. Dan kita nggak boleh merasa orang lain itu lebih baik atau gimana. Kalaupun kita merasa orang lain lebih baik, mending kalian ambil sisi positifnya aja. Oh, orang ini bisa mencapai kesuksesan itu, gimana ya caranya? Atau mungkin kalian bisa tanya tipsnya ke mereka gitu. Jangan malah kalian down, karena itu apa ya, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan gitu, karena sangat berpengaruh pada kesehatan kalian, bukan hanya kesehatan mental tetapi juga kesehatan fisik. Karena yang seperti tadi, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat berhubungan. Jadi mulai sekarang mulailah cari lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, dan mulai juga mengenali diri sendiri, apa kelebihan kalian, kekurangan, maupun hal-hal yang kalian suka, agar kalian juga bisa mengetahui apa yang akan kalian lakukan, bagaimana cara kalian merespon ke orang lain gitu. Jadi kalian juga punya apa ya, batasan di diri sendiri gitu. Jadi kalian nggak gampang ikut ke orang lain gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih Maura ya, insight yang benar-benar positif dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih juga Maura sudah hadir untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Maura. Jadi segitu dulu ya Sobat Mindful ya, pembahasan kita kali ini. Kalau kita tarik benang merah, maka jangan lupa ya Sobat Mindful untuk selalu love yourself, be the best version of you, karena kita harus yakin dan percaya kalau tidak diri kita sendiri yang yakin, maka siapa lagi. Sekian dulu dari aku Erinda Nabila dan juga Maura. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nantikan pembahasan seru kita yang lain di episode Mindful Talk berikutnya. Bye!